Saudara, saat ini kami sedang mengikuti perjalanan Ibu Hajah Ratu Munawwarah ke lokasi objek wisata Danau Sipin. Dulu udah pernah naik ketek kan kok sama Bapak? Oh sering, saya suka banget di Sungai Batanghari itu nyusuri. Terakhir waktu tahun 2016 saya bawa ibu-ibu pengurus Dewan Kerajinan Nasional. Saya waktu itu kan di Dekrana sama Bu Yusuf Kala. Yang saya ajak waktu itu Ibu Anwar Nasution, istri Gubernur BI waktu itu. Sudah selesai dari BI-nya. Terus ada putrinya Setiawan Jodi sama beberapa orang lagi banyak. Ada adiknya Pak Yusuf Kala juga saya ajak, istrinya Pak Aksa Mahmud. Dan semua ini senang kalau di istilahnya potensinya dimaksimalkan tuh nggak kalah Jambi. Saya pernah bicara waktu kampanyenya Sum Indra untuk jadi wali kota dulu tahun 2013. Waktu itu saya baru habis beli buku di toko buku di Jambi. Judulnya itu saya lupa persis, tapi tentang kota-kota cantik di dunia. Dan ternyata setelah saya lihat itu hampir 70% kota cantik di dunia itu tuh ada sungai di tengah kota. Nah, Jambi punya itu, kota Jambi gitu, ada punya sungai dan punya ada danau. Kemudian jangan lupa ada seberang kota itu kan cagar budayanya luar biasa. Saya pernah waktu itu ke rumah salah satu perajin batik, diliatin itu tuh gentengnya itu masih abad 17 akhir lah, kalau nggak salah, buatan Prancis loh. Jadi Jambi itu aduh luar biasa deh apabila betul-betul digali, menjadi salah satu destinasi yang juga tidak kalah dengan yang lain gitu. Dan saya senang Jambi itu kan kotanya juga bisa diatur sejak sekarang sebelum menjadi krodit ke depannya gitu. Tata ruang, tata kotanya harus betul-betul, jangan, mohon maaf, di pinggir jalan ruko semua, dan rukonya nggak bagus bentuknya. Kalau rukonya yang artistik malah itu akan jadi bagus. Seperti kalau kita ke Perancis, di pinggir jalannya itu memang toko-toko, tapi karena bangunannya itu Ornamen khas negaranya, ornamennya, arsiteknya tinggi, indah dipandang, jadi ya malah mendatangkan turis. Kalau impian saya sih dulu sama Bapak, cuman kan terkendala masalah APBD, APBN gitu-gitu ya, masalah dana. Karena Jambi ini punya gitu kan budaya tinggi. Saya waktu itu bilang Bapak, kenapa tidak dicoba digali, setiap kabupaten itu punya museum yang kita awali saja gitu kan, punya museum yang baik, yang bagus gitu. Saya melihat sewaktu saya dapat kesempatan mengunjungi museum di kota Paris, dan saya buka petanya, dan kebetulan saya kenal sama salah satu kurator budaya Indonesia yang ayahnya itu adalah seorang Perancis dan ibunya adalah seorang keraton Jogja. Itu bercerita kepada saya, dan kemudian saya cari di internet. Perancis itu dengan luasan negara hanya seingat saya ya, hanya sebesar kurang lebih Pulau Sulawesi, itu punya 60 atau 70 museum gitu, banyak banget gitu kan. Dan ternyata itulah menjadi salah satu sumber devisa negaranya. Kemudian balik lagi ke Jambi, saya lihat Jambi punya itu seperti apa. Waktu itu saya pernah berkunjung ke salah satu penjual barang-barang antik Jambi, cerita beberapa tahun yang lalu saat Melaka
membuka museum itu barang-barangnya banyak beli dari mereka dan dibawalah ke Melaka itu gitu. Sayang banget, banyak sekali potensi Jambi yang luar biasa dan itu terabaikan. Ya, hari ini kita bernostalgia kembali lah, Bu. Iya. Naik ketek. Mungkin ada kenangan yang paling berkesan dengan almarhum, Bu, ketika naik ketek. Hari ini kita ceritakan kembali. Kalau masalah ini sih nggak ada apa ya, maksudnya hampir setiap perjalanan sama beliau pasti terkesan. Yang saya ingat sih malah waktu menyusuri Sungai Batanghari, kita mau ke Sabah membuka perkantorannya karena waktu itu jalan darat masih nggak bagus. Kita pilih pakai transportasi air dan saat itu pengalamannya kapal kita mau terbalik gara-gara ketumbur sama apa itu Kalau ketek kayu ya. balok kayu, tapi alhamdulillah dilindungi Allah, kapal yang sudah sangat miring itu bisa balik lagi, alhamdulillah. Tidak trauma, Bu, ya? Ya, Tidak trauma naik ketek. insya Allah tidak, semua pasti Allah ada yang mengatur. Boleh, Bu, sambil cerita tentang yang sambil dalam perjalanan, Gimana? sambil cerita masa lalu, kenangan ketika Ibu Apa ya? ketika naik Ya, ketek banyak lah sih berhubungannya. kenangannya. Itu kan kantor gubernur ya. Iya, iya, Bu. Oke. Nah, Saya dulu biasa mandang ini, danau ini dari kantor gubernur. tapi belum sebagus sekarang kan, Bu, danau. Iya. Semua pasti punya proses lah. Iya. Mungkin buka masker aja tuh biar Gak apa-apa, nanti ditegur Pak Wali Kota. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Protokol yang kita lihat. tadi momennya takutnya. Ini ikannya masih banyak ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Dulu kan banyak aja Kalau kodok. almarhum paling suka ikan betok. Oh, ikan betok, ya. Itu kegemarannya tuh. Ikan betok. Jadi setiap saya ke pasar, pasti yang saya tanya ada ikan betok nggak? Aku suka Enak, dimasak manis. tempoyak itu, Bu, ya. Beliau nggak suka tempoyak. Saya juga Jadi nggak betoknya suka. diapain? Ya, Ikan betoknya diapain? Dimasak? digoreng aja. Oh, digoreng aja. Iya. Manis kan ikannya? Ya. Iya. Gurih. Selain ikan betok, ikan apa, Bu, yang masih Ibu ingat kesukaan almarhum? Kesukaan Bapak. Ya, Patin, tapi harus patin sungai. ya, ya. Ikan betok, hampir semua ikan beliau suka. Ikan bawal, bawal putih. Itu hampir harus selalu ada sih. Ikan betok, ikan bawal putih, patin sungai. Ikan apa lagi ya? Itu sih yang ini yang beliau suka. Kalau Ibu yang langsung memasakkannya, biasanya dia minta masakan apa, Bu? Yang Kenapa? Ibu, kalau Ibu yang memasaknya, biasanya beliau minta masakan apa? Ikan beliau sukanya asam pedas. Asam pedas. Iya, khas Sabah ya. Dan sehat, nggak pakai santan kan? Ya, Iya, itu beliau suka, almarhum juga. Ibu langsung memasaknya ya. Iya, jika memang pada saat waktunya saya sedang tidak ada kegiatan, dampingi beliau, saya masak sendiri. Tapi yang beliau suka kalau untuk sarapan, beliau suka saya masak lontong sayur. Oh, lontong sayur. Iya. Lontong sayur itu beliau suka banget. Biasa saya masaknya juga pakai apa? Ayam kampung. Oke. Ya. Dari sekian banyak masakan Jambi 10 tahun Ibu mendampingi Bapak, masakan apa yang paling Ibu suka atau berkesan? Entah Hampir itu semuanya jajanan sih. pasar atau lauk pauk, apa terserah. Hampir semuanya sih saya suka, Kecuali kecuali tempoyak. tempoyak. Iya. Kenapa Anda suka tempoyak? Nggak tahu tuh sebetulnya ada kemajuan sih. Di Tapi awal-awal kalau sih saya lempok, nggak bisa kalau cium lempoknya baunya. suka, lempoknya suka. Lempok. Lempok saya suka. Ya. Tapi Tapi tempoyak makan durian bisa. makan durian bisa. Ketika difermentasi tapi jangan menjadi tempoyak itu banyak-banyak. nggak suka. Mungkin. Karena itu kali ya. Tapi pernah mencoba kan?
nggak pernah. Nggak pernah ya? Awal-awal sih bahkan ketika saya diajak bapak ke Jambi, pas waktu itu ada acara keluarga di Kampung Manggis. Masak tempoyak, Pak, saya nggak bisa keluar kamar. Tapi sekarang udah kemajuan lah, bisa cium baunya. Oh, kita ini kan mau ke Sanggar Batik ya. Salah satu maestro batiknya Jambi ini. Dan kita tahu bahwa semasa ibu lah batik Jambi, walaupun sebelumnya sudah dirintis oleh Ibu Lili ya. Iya. Tapi ketika masa ibu itu luar biasa, promosi dan lain sebagainya. Apa yang bisa ibu ceritakan tentang batik Jambi? Batik Jambi itu mempunyai keunikan tersendiri. Ada sejarahnya, bagaimana batik berkembang di Jambi, kenapa warna-warnanya mempunyai kekhasan, dan apa filosofi yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana di situ juga kita melihat ada akulturasi budaya, Ya. ada pengaruh Indianya, Ya. ada pengaruh Cinanya, sehingga kenapa kemudian batik Jambi menjadi sedemikian indah dan cukup dicari ya oleh para penggemar batik di Jakarta maupun luar negeri. Saya pernah beberapa tahun yang lalu itu dikasih buku batik oleh seorang Jepang. Ya. Saya lupa namanya. Desainer. Ya, Desainer. gimana? Desainer dia. Bukan? No. Beliau itu seorang peneliti, saya lupa profesi aslinya. Buku itu menampilkan koleksi batiknya, dan yang saya cukup merasa terpukul, sekaligus juga ini memotivasi, koleksi batik Jambinya itu ratusan. Ya. Itu orang Jepang loh. Sehingga waktu itu sampai buku tersebut kebetulan bisa dibeli, saya beli banyak-banyak, dan waktu itu saya simpan di rumah dinas. Kemudian di kamar ada kamar tamu di rumah dinas itu, dan di beberapa tempat yang saya pikir orang bisa baca di luar. Itu ada mengoleksi batik Jambi yang paling lama usianya, yang paling tua. Ada, tapi sebagian besar koleksi batik, kain, perhiasan itu saya sumbangkan ke Museum Jambi. Museum Jambi. Iya. Koleksi pribadi itu yang paling khas, paling spektakuler, paling ibu sayangi apa batik Jambi? Sebetulnya semua juga bagus, semua juga baik, tidak ada yang terlalu menjadi perhatian buat saya karena rata-rata sih bagus, dan sebagian besar sudah saya sumbangkan ke museum. Oke Bu, ini udah dekat. Dari sekian banyak motif batik Jambi, yang paling ibu suka dan paling ibu ingat batik apa? Durian pecah apa segala macam? Nggak ada sih, semuanya bagus. Semuanya Kan bagus. ada pilihan Bu, salah satunya yang mungkin paling. Nggak ada. Semuanya Karena bagus. masing-masing punya filosofi tersendiri yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Disitulah saya sangat mengagumi nenek moyang kita ya. Betapa mereka itu sangat wise, mereka itu sangat luar biasa visioner. Mungkin bisa dikatakan di satu titik itu kita kalah sama nenek moyang kita. Iya. Ya, Teknologi mereka jauh lebih bagus. Ya. luar biasa. Dan sangat teliti, sangat sabar. Mengerjakan batik itu sebetulnya bagi saya untuk mengindikasikan seseorang itu penyabar atau tidak. Karena kalau nggak penyabar, nggak bisa membatik. Oke Ibu, terima kasih cerita soal batik. Makasih deh. Nanti kita sambung lagi cerita batiknya. Oke. Makasih deh Udari. Sosok Ibu Ratu di mata wartawan dan Anda sudah terus mengikuti beberapa hari ini. Apa yang berkesan? Kalau saya udah biasa dari zaman Bapak dulu. Ya, Ibu Ratu Nawari itu orangnya asik, enak, nyambung, diajak berbicara gitu ya. Iya, Cukup visioner. iya. Oke, tonton terus channel Anak Jambi, Dori Bae Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan